Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin tahirin. Thumma ila hadratin jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal shalihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها ورسولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأشقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حمد علينا ورسولهم وفروعهم ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب تفسير جلالين الشيخ العلامة جلال الدين المحلي والشيخ العلامة جلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-asatidzah al-kiram, para guru yang kita muliakan, seluruh para jemaah, Bapak Ibu serta anak-anakku, para santri semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita berada di malam ke-6 bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diistiqomahkan dalam kebaikan sehingga mendapatkan seluruh kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir Jalalain. Kita masih pada surah Ali Imran dan sekarang masuk ayat 158. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Ali Imran juz 4 ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Walau kunta fazzan
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Wala im muttum au qutiltum. Wala im muttum, lamu kosamin, lam yang ada di dalam kalimat lain itu lam kosam. Sungguh, wala im muttum, sungguh seandainya kalian terbunuh, kalian mati. Bil wajhaini, kata mutum itu mengandung bentuk dua ucapan. Ada yang baca mutum, ada yang baca mitum, seperti kemarin yang sudah kita bahas. Sungguh ketika kalian meninggal dunia, mati, au qultiltum, atau terbunuh, fil jihadi, di dalam jihad perang sabilillah, wa ghairihi, dan selain perang sabilillah. Pokoknya judulnya jihad. Apa selain perang yang disebut jihad, termasuk thalabul ilmi, ini adalah jihad. Jadi jihad itu tidak harus perang. Walaupun perang itu bagian dari jihad, tapi jihad tidak harus perang. Nah, ini harus dipahami. Ada ayat-ayat qital, ayat-ayat peperangan, ada ayat-ayat jihad. Orang-orang yang ngajinya nggak tuntas, dianggapnya jihad itu perang. Sehingga muncullah banyak paham-paham terorisme mengatasnamakan jihad. Hotel dibom di Bali, ada rame-rame dibom. Wah, itu ada turis kafir semua, bom. Ini nggak bisa bedain mana qital, mana jihad. Jadi kalau qital bagian dari jihad, tapi kalau jihad tidak harus berperang. Makanya di sini dibedakan au qultiltum, atau ketika kalian terbunuh fil jihad, di dalam jihad, wa ghairihi, dan selain jihad perang.
Berarti macam-macam, termasuk sabilillah, termasuk thalabul ilmi ini jihad. Jadi kalau bapak mau mati malam ini juga dijamin syahid. Dijamin syahid. Gimana Ustaz Sarbini? Aja. Padahal dijamin syahid. Yang kau usah minta, pokoknya kita mohonnya semoga mati syahid gitu. Terserah entah kapan syahid. Nah, bicara syahid Pak, sebelum kita lanjut tafsirnya, syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Siapa itu syahid yang dunia akhirat? Yaitu orang yang gugur di medan juang membela agama, itu syahid dunia akhirat. Lalu yang kedua, kelompok syahid dunia. Siapa itu kelompok syahid dunia? Yaitu mereka yang gugur karena membela haknya. Umpamanya bapak di tengah jalan dirampok orang, dihadang orang, pilihannya harta apa nyawa, bapak milih apa? Kalau memang milih harta, bapak belain tuh, bapak belain itu harta, motor bapak belain, akhirnya bapak terbunuh karena belain harta. Itu pun disebut syahid karena belain hak. Termasuk bapak umpamanya harus berantem gara-gara apa? Belain istri. Istri dicolek orang. Bapak sebagai suami diem apa belain? Serius Pak? Nah, iya. Kok bapak belain sampai berantem sampai bapak terbunuh, dijamin syahid. Itu kalau bapak punya nyali. Kalau nggak punya nyali ya udah ambil. Ya gak jadi syahid kalau begitu Pak. Nah, itu syahid dunia, belain hak. Yang ketiga, syahid akhirat saja. Siapa itu? Yaitu orang yang meninggal karena penyakit atau musibah. Seperti halnya bapak sakit panas, bapak udah sakit panas, sudah berobat, bapak ikhlas gitu. Berobat ya sudah, tapi masih panas sampai mati. Itu syahid akhirat. Atau seorang perempuan yang meninggal dunia karena melahirkan anak, itu pun syahid akhirat. Makanya perempuan harusnya paham ini, biar nggak malas mau dihamili, enggak 2 aja, takut gitu. Padahal saat dia mati dijamin syahid. Itu mah maunya suaminya, ya nikah lagi. Bahkan di dalam kitab Bujairomi dijelaskan, walaupun dia melahirkan dari anak hasil perzinaan, sampai segitunya Pak. Walaupun tuh perempuan matinya karena melahirkan anak hasil perzinaan, loh dihukumi syahid. Termasuk dapat musibah ya syahid akhirat. Nah itu kena banjir, longsor, gempa dan lain sebagainya. Nah itu syahid. Nah, makanya syahid tidak harus berperang. Nah, adapun perang itu bagian dari jihad. Jadi jihad tidak harus berperang. Makanya semoga terus diistiqomahkan dalam thalabul ilmi sehingga kapan waktu dimatikan dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua, baik itu kalian mati karena luka ataupun mati langsung di medan juang, itu semua la ilallah, pasti akan kembali kepada Allah. La ila ghairihi, tidak kepada selain Allah. Jadi yang mati terbunuh atau mati karena luka, termasuk mati karena di rumah nggak mau ikut perang, orang-orang munafik, itu pun semuanya akan kembali kepada Allah. Tuhsyarun, kalian semua dikumpulkan fil akhirati, besok di hari akhirat. Untuk apa dikumpulkan di padang mahsyar? Fayujaziyakum, maka Allah akan membalas kalian semuanya atas perbuatan kita waktu hidup di dunia. Bagaimana status syahid? Orang yang mati syahid enggak pakai dihisab, langsung masuk surga. Alhamdulillah. Enak enggak Pak? Enggak pakai dihisab. Yang lain mah antri nunggu dihisab, deg-degan luar biasa.
Jamaah Kanjeng Rama tahu-tahu pada nyelonong masuk surga. Mau kemana lo? Surga. Nggak dihisab, enggak lah. Kita syahid. Amin ya rabbal. Tapi yang ngajinya jarang datang, nggak tahu syahid apa enggak ini. Ya semoga syahid lah. Nanti begitu Pak. Jadi kelebihan orang mati syahid itu tidak pakai dihisab. Nah, ini makanya itulah cita-cita orang mukmin itu begitu. Ish kariman au mut syahidan. Masih ingat ya? Itu udah kita bahas. Ish kariman, hidup mulia. Au mut syahidan, atau mati dalam keadaan syahid. Harus begitu semboyan orang mukmin. Ish kariman, hidup mulia. Mulia itu artinya tidak terjajah, tidak terzalimi dan tidak menzalimi, hidup damai, beribadah, matinya pun syahid. Itu semboyan kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin, maka dengan rahmat minallahi dari Allah, maka dengan rahmat, manya di sini mazaidah Pak. Fabi rahmatin, manya disebut mazaidah atau ma masdariyah yang menunjukkan terus menerus, arti terus menerus. Fabima rahmatin, maka dengan terus menerus rahmat minallahi dari Allah, linta, jadilah lembutlah engkau, linta, lembutlah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad. Lana yalinu lainan, jadi li lana lina, itu lembut jadinya. Lembutlah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, lahum, kepada mereka. Mereka itu siapa? Ya seluruh sahabat, bahkan termasuk orang munafik sekalipun. Sahilta, jadilah engkau orang yang lunak. Sahilta itu lunak. Lunak itu artinya ya, pemaaf, pemurah, itu namanya lunak. Enggak tersinggungan, enggak dendam mulu. Nah, itu namanya sahilta. Sahilta, bersikap lunaklah engkau wahai Muhammad, akhlakoka, terhadap akhlakmu. Kamu lunaklah terhadap akhlakmu. Iz khalafuka, walaupun mereka menyelisihimu, walaupun mereka menyelisihimu, tetap lembut, jangan kasar, jangan galak, jangan dendam. Walau kunta fadzon, walau kunta, dan seandainya engkau Muhammad fadzon, fadl itu buruk, sayyi al khuluqi, buruk akhlaknya. Seandainya engkau Muhammad kok akhlaknya buruk, pendendam umpamanya, ghalidul qalbi, atau keras hati, jafian, jafian itu keras, fa'aghlata lahum, fa'aghlata, penuh dengan amarah, engkau bersikap amarah lahum, kepada mereka. Lang faddu min haulik, lang faddu, niscaya mereka pada kabur, tafarraqu, mereka memisahkan diri, min haulik, dari sekitarmu. Nah, disinilah beratnya menjadi nabi Pak, harus menjadi orang yang akhlaknya baik dan orang yang pemaaf, pemurah. Ini berat loh Pak, disuruh memaafkan orang yang mengkhianatinya. Lagi perang, ditinggal kabur, sakit nggak hati ini? Sakit. Tapi disuruh untuk bisa memaafkan. Ini berat. Makanya kalau Bapak kok punya cita-cita pengen jadi nabi, batalkan Pak cita-citanya Pak. Karena saya yakin Bapak nggak akan lolos. Sakit hati itu. Disuruh maafin, nggak boleh ngomong kasar, tetap disuruh ngomong yang lembut walaupun dia habis nyakitin kita. Lalu itu kan susah Pak. Susah apa gampang?
Susah, Pak. Tapi itulah salah satu kunci sukses dakwah baginda Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi terdahulu. Itu suksesnya, Pak. Nabi-nabi terdahulu udah, Pak, kalau udah nggak bisa dibilangin, dia langsung berdoa, ya Allah musnahkan mereka. Nabi Nuh berdoa, ya Allah musnahkan mereka. Habis, Pak, tenggelam oleh banjir bandang. Nabi Lot nggak kuat, ya Allah musnahkan mereka. Nabi Musa juga sama, musnahkan mereka. Rasulullah malah ditawarin, gimana nih ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku jatuhkan gunung Uhud ini kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan, qaumul la ya'lamun, jangan, mereka itu kaum yang belum. Coba kalau Bapak di posisi Rasulullah ditawarin Jibril begitu lagi, apa kata Bapak? Sikat ya. Kata kita, ya udah gas ya. Habis itu. Makanya Bapak gak dijadikan nabi. Masya Allah. Saya bayangin ini butuh kebesaran hati loh, Pak. Dikhianati tapi disuruh memaafkan, disuruh ngomong baik, lemah lembut. Wah, itu kalau nggak punya kelapangan hati nggak bisa itu, Pak. Tapi itu yang dilakukan Rasulullah, dan itu kunci sukses, sehingga Rasulullah itu disegani teman maupun lawan. Dakwahnya sukses hanya dalam waktu 23 tahun. Seluruh Arab Muslim, bahkan sampai sekarang Muslim itu merupakan penduduk mayoritas. Gitu, Pak. Makanya kalau kita lagi dakwah, jadilah orang yang lemah lembut. Sehingga dalam keterangan kitab Nihayatuz Zen itu dibahas begini, Pak. Kamu kalau dakwah, lemah lembutlah kepada orang lain dan tegaslah pada diri sendiri. Harus begitu, Pak. Kalau sama orang lain lemah lembut, pemaaf, pemurah. Mohon maaf Ustaz, nggak ngaji. Kenapa? Hujan. Ya udah, memang hujan, nggak apa. Nggak usah pakai diinterogasi. Emang nggak punya jas hujan? Emang nggak punya payung? Nggak usah begitu, Pak. Udah biarin hujan, ya udah, nggak apa-apa. Itu jangan galak jadi guru. Tapi pada diri sendiri harus tegas. Ini hujan, biarin hujan. Saya harus datang karena saya harus ngajar. Ini capek, biarin saya capek, saya paksa. Masih ngos-ngosan kayak gini, saya masih ngos-ngosan, Pak. Habis dari Ratu Jaya langsung kemari. Ngopi baru 1 seruputan, ngerokok baru sebatang loh, Pak. Biasanya ngopi dulu 3 batang, 4 batang baru ngaji gitu. Harus tegas pada diri sendiri. Kalau tapi sama orang yang lemah lembut. Itu kunci sukses di dalam dakwah. Selanjutnya, fa'fu anhum. Fa'fu, maka maafkanlah wahai Muhammad. Tajawazu, tajawaz, maafkanlah. Anhum, dari mereka semua. Ma atauhu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ma atauhu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Hu, kepada sesuai dengan apa yang dilakukan kepada perkara tersebut. Jadi maafkan mereka walaupun mereka sudah mengkhianatimu, sudah berselisih kepadamu, tetap maafkan. Dan ternyata nggak cukup memaafkan loh, Pak. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun wahai Muhammad. Coba tuh, Pak, jawab dengan jujur. Bapak pernah nggak memohonkan ampun kepada orang yang pernah menzalimi Bapak? Belum apa nggak bisa? Yang ada kan, ya Allah ampuni hamba, ampuni keluarga hamba, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada hamba. Itu tetangga sebelah jangan, ya Allah. Itu doanya penuh dendam kita masih. Sementara Rasulullah dituntut tidak hanya memaafkan, wastaghfir lahum, mohonkan ampun wahai Muhammad. Coba tuh, Pak. Kalau nggak pemimpin besar nggak bakal bisa tuh, Pak.
Makanya mohon maaf nih, kita bukan bicara politik. Ketika Prabowo memutuskan diri siap menjadi menterinya Jokowi, saya acungin jempol tuh Pak. Bagaimana enggak? Mereka rival keras perdebatannya. Harusnya Prabowo kan sakit hati Pak. Harusnya kan. Tapi dia mau loh jadi menterinya. Harusnya Jokowi kan sakit hati juga, kalau perlu singkirkan Prabowo, enggak, malah dijadiin menteri. Ini terlepas Bapak pro apa kontra ya, sikap itu sikap orang yang punya hati yang besar, sehingga banyak tuh pendukung Prabowo kecewa, gimana sih pemimpin malah jadi menteri gitu. Nah itu contoh seperti itu. Jadi menjadi orang besar itu harus punya hati yang lapang. Kalau kita kok hatinya sempit, nggak bakal bisa kita mimpin orang Pak. Yang ada sakit hati mulu, dendam mulu, emosi mulu. Nah, dan itu bukan akhlak Rasulullah. Makanya wastaghfir, mohonkan ampun wahai Muhammad lahum kepada mereka, yaitu orang-orang yang mengkhianati Rasulullah. Ai dzunubahum atas dosa-dosa mereka. Hatta aghfirolahum, sehingga aku memaafkan. Hatta aghfiro, sehingga aku memberi maaf. Aku di sini Allah. Sehingga aku Allah akan memberi maaf lahum kepada mereka karena sebab doamu wahai Muhammad. Seandainya Rasulullah kok melaknat itu orang munafik, tetap dikabulkan Allah. Pamannya kalau Rasulullah kok emosi melaknat orang munafik itu, pasti dikabulkan Allah. Tapi Rasulullah memilih untuk mendoakannya, memaafkan dan mendoakannya. Itu pun akhirnya Allah pun memaafkan karena doanya Nabi Muhammad. Ya udah, kalau kamu memohonkan maaf, saya maafkan. Nah ini barokahnya, enaknya menjadi umat Nabi Muhammad. Coba kalau Rasulullah pendendam, habis kita Pak, dikutuk mulu. Umatnya Nabi Musa itu karena Sabtu nggak mau ibadah, dikutuk kunu kirodatan khasiin, dikutuk jadi monyet Pak. Ini tanggal 5 Ramadan, kira-kira kalau saya dikutuk banyak manusianya apa banyak monyetnya nih? Yang puasa apa nggak puasa banyakan mana? Tadi siang saya terpaksa ngajak bundanya, ya udah ayo saya anterin belajar. Di Kupu Pak, di Kupu nih Pak ada waktu tikungan sampai Muhammadiyah itu. Tutupan pakai ordeng, tapi motor yang parkir banyak bener. Apain mereka? Makan siang kali musafir. Ya orang sini kok musafir loh, orang sini loh. Tapi ya sudahlah, tetap kita mohonkan ampun, jangan dikutuk Pak. Nah, itu akhlak Rasulullah. Yang ketiga, wasyawir. Nah, wasyawir, kamu bermusyawarahlah wahai Muhammad. Kepada mereka, yaitu tentara-tentara, sahabat-sahabat Islam itu bermusyawarah. Artinya apa? Istikhraju araihim, mengeluarkan pendapat mereka. Jadi menjadi pemimpin gak boleh otoriter, tetap membuka peluang untuk bermusyawarah. Yang pasti dalam urusan apa? Dalam urusan kesosialan, kebangsaan atau sosial. Kalau masalah wahyu, wah itu otoritas Allah. Tapi kalau kehidupan sosial, strategi berperang, itu Rasulullah selalu membuka pintu bermusyawarah. Wasyawirhum, kamu bermusyawarahlah wahai Muhammad hum kepada mereka fil amri, dalam urusan. Urusan apa? Aisya'nika, di dalam urusanmu, minal harbi, baik urusan perang, wa ghairihi, dan selain perang. Nah ini seorang pemimpin harus bisa bermusyawarah, tidak boleh otoriter, tidak boleh kaku, tidak boleh keras hati, nggak boleh wangkeng. Apa wangkeng Ustaz? Wangkeng itu kalau pendapatnya ditolak marah. Jadi dia nggak mau menerima perbedaan, pendapatnya harus selalu diterima. Kalau nggak diterima marah, kalau perlu ngambek dia. Nah itu namanya wangkeng. Nggak boleh begitu. Rasulullah aja disuruh untuk
membuka forum musyawarah. Dalam urusan perang loh Pak, urusan yang serius kan perang Pak. Bahkan Rasulullah bisa jadi kalau Rasulullah mau tinggal minta petunjuk, ya Allah, bagaimana caranya perang ini bisa menang, berikan petunjukmu ya Allah. Bisa saja Rasulullah melakukan itu. Tapi enggak, ternyata perintahnya disuruh bermusyawarah. Kenapa kita disuruh bermusyawarah? Nah, di sini jawabannya. Tatyiban liqulubihim. Tatyiban, agar memberikan tatyib. Tatyib itu apa? Rasa senang, rasa puas liqulubihim, kepada hati seluruh prajurit, seluruh tentara Islam. Jadi semua senang karena yang dilakukan hasil musyawarah. Ini hebatnya Pak. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mentang-mentang kepala rumah tangga otoriter, sama istri otoriter, sama anak otoriter, jangan. Kecuali hal-hal yang sangat prinsip, silahkan otoriter. Tapi hal-hal yang lain ya sudah sangat. Omanya kok bapak ditanyain istri, ini nanti buka pengen dimasakin apa? Bapak usul ayam bakar, kata istri kurang seger, gimana kayak sayur asem sama ikan asin. Bapak nggak usah galak, ya udah nggak apa-apa, udah enak gitu loh Pak, nggak usah otoriter. Maka saya juga begitu. Saya punya ide, bundanya punya ide, kelihatannya benar bunda, ya udah nggak apa-apa. Urusan makan mah gampang, saya bilang gitu. Gampang itu, Pak. Jadi jangan dibikin rumit. Yang bikin rumit itu kan karena ada orang yang otoriter, nggak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, itu malah bikin rusuh jadinya. Kalau dimusyawarahkan tajiban, semua menjadi nyaman liqulubihim, kepada hati mereka. Walastunna wal yastunna, gitu bacanya Pak. Maka hati mereka semua menjadi lembut bika, denganmu, dengan diajak musyawarah, didengar pendapatnya, itu hatinya nyaman, damai, dan mereka pun akan lembut, patuh kepada kita karena merasa dihargai. Betul? Nah, itu manfaat musyawarah Pak. Bapak sebagai suami, di samping tugasnya itu mencari nafkah, ada satu tugas yang sering diabaikan suami. Apa itu? Yaitu siap mendengarkan cerita istri. Itu tugas utama suami Pak. Karena rata-rata suami itu suka nggak sabar dengerin omongan istri. Padahal itu tugas utama kita Pak. Bapak pulang kerja capek, tiba-tiba istri ngajak ngomong, cerita curhat dari pagi sampai sore diceritakan semua. Bapak sebagai suami harus bisa mendengarkan cerita dia. Itu yang menjadi salah satu tugas pokok suami. Jangan dibentak. Udah nggak usah ngomong capek tuh ngomongin begitu. Jangan Mas Sigit, walaupun saya udah dengerin. Kalau nggak kuat dengerin udah tinggal tidur pules gitu. Betul. Rumah tangga sering berantem itu gara-gara salah satu pasangan yang nggak mau dengerin omongan pasangannya. Betul. Betul nggak Pak? Coba Bapak pandai mendengarkan cerita istri, istri pun pandai mendengarkan cerita suaminya. Adem Pak rumah tangga Pak. Rumah tangga menjadi cekcok berantakan itu karena nggak sanggup. Suami ya bosen dengerin cerita istri, istri bosen dengerin cerita suami. Udah panas semua. Ngomong sekecap dua kecap, yang ketiga berantem. Sekecap dua kecap, yang ketiga ngegas langsung. Ada rumah tangga model begitu? Makanya kita itu butuh seni, kemampuan untuk mendengarkan cerita dari istri kita. Nah, itu suami yang baik. Jangan malah galak, langsung tikat. Baru istri itu sebenarnya nggak butuh apa-apa loh Pak, butuh didengarkan. Adapun nanti Bapak kabulkan apa enggak urusan nanti, yang penting didengar. Itu udah seneng banget Pak. Tatyiban, memberikan efek bahagia dalam hatinya. Nah, itu termasuk musyawarah kan begitu. Kalau Bapak dengarkan, hatinya nyaman, mereka akan patuh karena merasa dihargai.
Tapi kalau cut mulu, ya udah emosi yang ada. Makanya saya ngomong jamaah itu, mau kemana nih Zarah? Ayo. Mau kemana? Ngopi di rest area Kiai? Ayo. Mau kemana? Makan kepala kambing? Ayo. Pokoknya asal gak melanggar syariat pokoknya ya. Ayo aja Pak. Nggak usah kaku, udah pokoknya ayo aja. Saya tunggu-tunggu kok ada kadang ngajakin buka bersama ya. Ya itulah buka sendiri gitu. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kasirul musyawarati, menjadi khobarnya kana kasirul musyawarah, sering bermusyawarah. Oh, itu hebatnya Rasulullah, sering bermusyawarah lahum kepada mereka. Coba bayangin Pak, beliau itu seorang nabi, seorang rasul, kalau mau tinggal minta petunjuk selesai, gak butuh musyawarah. Tapi Rasulullah tetap mengedepankan musyawarah. Alasannya tadi Pak, tadyiban. Itu pun harus kita lakukan. Walaupun Bapak kepala rumah tangga, yang kerja Bapak itu juga duit-duit Bapak selaku suami, jangan otoriter. Tetap musyawarah, mah. Gimana nih konsep baju lebaran tahun ini? Musyawarahin Pak. Udah belum? Gimana nih warna baju lebaran tahun ini? Musyawarahin. Jangan kok dipaksakan. Udah pokoknya hitam. Kira-kira istri pakai seragam hitam nyaman gak hatinya Pak? Gerah semua Pak. Kenapa? Karena itu hasil dari tidak musyawarah, gerah. Begitu. Jadi musyawarah itu penting sekali Pak. Itu yang bikin nyaman semuanya itu. Faida azamta, di sini Pak. Faida azamta, dan jika engkau sudah berazam, azam itu apa? Keinginan yang kuat untuk melakukan sebuah perkara, itu azam. Ala imdoima, untuk melaksanakan perkara, turidu yang engkau inginkan, ba'dal musyawarati, setelah bermusyawarah, itu namanya azam. Keinginan kuat untuk melakukan sesuatu namanya azam. Bagaimana sikap yang harus dilakukan? Al-Quran mengajarkan fatawakkal Allah, maka bertawakallah engkau Muhammad alallahi, kepada Allah. Selama ini kita kalau bertawakal di depan apa di akhir? Selama ini kita kalau tawakal, saya tawakal kepada Allah, itu biasanya ditaruh di depan apa di akhir? Nah, ini kesalahan kita kan itu Pak. Ini kesalahan yang sering terjadi. Udah, yang penting kita ikhtiar sekuat tenaga. Habis itu kita serahkan kepada Allah. Itu konsep itu nggak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan tawakal itu harus di awal. Jadi ketika Bapak belum melakukan perkara, baru punya azam. Ya Allah, saya ingin besok melakukan ini. Saya berserah diri kepadamu ya Allah, berikan pertolongan yang terbaik. Itu namanya tawakal, taruh di awal. Kenapa ditaruh di awal? Ada rahasia besar di balik itu. Orang yang bertawakal dari awal sudah bertawakal, seandainya dia sukses, dia nggak bakal nyombongin diri. Kenapa? Karena dia sadar betul ini semua pertolongan Allah. Karena dari awal udah tawakal. Seandainya dia gagal, dia nggak bakal gantung diri, aman, nggak bakal stres, nggak bakal gila ngomong sendiri, nggak Pak. Walau seandainya gagal, kenapa? Karena dia sadar ini pun skenario Allah. Udah. Jadi tawakal itu punya dampak yang besar. Kalau sukses dia nggak sombong, seandainya gagal dia nggak stres, apalagi sampai bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu orang yang putus asa Pak. Kenapa putus asa? Karena dari awal nggak pernah berserah diri kepada Allah. Dia maksain logika dia maksain tenaganya, dia pikir dia hebat bisa nyelesain semuanya, akhirnya stres sendiri. Makanya dari sekarang tawakal ditaruh di depan. Ya Allah,
saya nanti malam mau ngaji, saya serahkan kepadamu ya Allah, berikan kekuatan. Tawakal, Pak. Jangan ngandelin tenaga, nanti malam saya ngaji, saya sehat. Belum tentu yang sehat kuat ngaji, belum tentu. Jadi semua pertolongan Allah. Nah, ini yang harus dilakukan, bahwa tawakal itu ditaruh di depan, bukan di akhir. Nah, ini catatannya. Yang berikutnya, kesalahan yang terjadi di masyarakat di samping masalah konsep tawakal adalah tentang ikhtiar. Ikhtiar itu, Pak, kerja Pak, kerja atau melakukan sesuatu dengan tawakal. Mana yang wajib? Kerjanya apa tawakalnya? Selama ini orang memahaminya yang wajib kerjanya apa tawakalnya? Itu yang sering terjadi. Yang penting mah kita kerjakan, yang wajib mah kerja, ntar terserahkan kepada Allah. Nah, itu seakan-akan yang kerjanya wajib, tawakalnya nggak wajib. Salah. Harusnya tawakal itu yang wajib, kerja itu sunnah. Tawakal itu wajib, kerja itu sunnah. Seperti Bapak berangkat pagi nyari nafkah, wajib apa sunnah? Hukum aslinya sunnah. Hukum aslinya sunnah. Sementara tawakal hukum aslinya wajib. Emang begitu? Begitu, Pak. Aslinya mah begitu. Cuman karena kita sering dengar kerja itu wajib, usaha itu wajib, akhirnya tawakal dianggap gak wajib. Padahal aslinya, hukum aslinya tawakal itu wajib, usaha kerja itu sunnah. Cuman memang dari sunnah derajatnya bisa naik menjadi wajib, bahkan bisa turun menjadi mubah. Saya kasih contoh. Umpamanya Bapak nih, di ATM ada 3 miliar, di bawah bantal ada 100 juta. Kira-kira masih wajib kerja nggak, Pak? Wih, masih wajib kerja nggak? Tapi tawakal mah tetap wajib, Pak. Tawakal tetap wajib, berserah diri padahal tetap wajib. Kalau kerjanya bisa jadi itu mubah, Pak. Kerja boleh, enggak, ya enggak apa-apa. Duit banyak di ATM berapa tadi? 3 miliar. Bawa bantal berapa? Kita coba itu. Bapak boleh kerja, boleh enggak. Masih gini, masih kadang-kadang kalau lagi santai dia berangkat nge-grab, padahal duit masih banyak di bawah bantal itu. Masih banyak bawah bantal itu, udah buat di rumah baca Al-Quran gitu, masih gitu. Itu dari sunnah derajat bisa turun, bisa naik menjadi wajib. Umpamanya duit udah nggak megang, besok harus ngasih uang belanja istri, ngasih SPP anak, kerjanya wajib kan? Wajib. Jadi hukum aslinya sunnah, tapi bisa berubah jadi wajib, bahkan bisa berubah jadi mubah. Tapi kalau tawakal, dia akan selalu wajib. Sebab kalau orang tidak tawakal, itu namanya sombong. Kalau sombong berarti dosa, maka tawakal menjadi wajib. Bisa dipahami, Pak, runtutan hukumnya? Nah, itu cara berpikir begitu, Pak, hukum itu. Besok Bapak kerja nggak? Ya terserah Bapak. Kalau duit di bantal masih 100 juta mah gak usah, mending buat tadarusan seharian hatam begitu. Pak Haji Karsal kerja boleh ya Pak Haji ya? Enggak juga boleh. Di bawah bantal masih berapa Pak Haji? Tenang. Itu loh Pak. Jadi konsep yang terjadi masyarakat ternyata ada kesalahan. Ya, Pak, minum dulu Pak, silakan Pak.
Selanjutnya, fatawakal, maka bertawakallah engkau Muhammad alallahi kepada Allah wa ta'ala. Siq, ini fi'il amal loh Pak. Siq, berpegang teguhlah engkau Muhammad bihi dengan Allah. Jadi yang wajib dipegang teguh itu tawakal, pegang teguh sama Allah, la bil musyawarati, tidak pada hasil musyawarah. Hasil musyawarah dilaksanakan semampunya, tapi tawakal itu wajib. Kalau Bapak nyombong, udah sesuai rencana, perhitungan udah rinci, detail, pasti jadi nih, Bapak ngomong pasti jadi, itu sebuah kesombongan itu. Yang ada harusnya insya Allah jadi. Kita terus berserah diri, mohon pertolongan kepada Allah. Makanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula an-nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimat yang salah satu kalimat yang dicintai Allah. Satu. Yang kedua, itu kalimat sebagai bentuk dasar rendah hati, tawaduknya seorang hamba kepada Allah. Itu kalimat itu Pak. Dan yang ketiga, kalau orang sering mengucapkan kalimat itu, maka semua urusannya akan diberesin, dimudahkan, dicukupi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya termasuk orang yang nggak pernah ninggalin kalimat itu. Bapak bisa simak, setiap kali saya muqaddimah pasti ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata. Itu penting Pak. Nah, biar urusan kita dimudahkan, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dibiasakan. Nah, bahkan ada sebuah keterangan, saya dapat ijazah itu dari guru kami, Syekh Kiai Haji Ahmad Bashir Al-Mujiz, julukannya Al-Mujiz, orang yang ahli memberikan ijazah di Kudus. Beliau mengijazahkan pada saya, orang yang membaca kalimat itu sehari semalam 100 kali saja, gak usah, jangan sampai lebih, cukup 100 kali sehari semalam, dicicil boleh. Orang itu akan terhindar dari kefakiran. Orang itu tidak akan bingung masalah rezeki. Orang itu kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula, nggak pakai wa ya, bukan wala haula, nggak pakai wa, langsung la haula wala quwwata illa billahil. Nah, itu dibiasakan. Saya ijazahkan, ajaztulakum, saya ijazahkan. Silakan diamalkan 100 kali saja. Lebih jangan, sesuai ijazah aja. 100 ya 100. Itu nanti Bapak Ibu rasakan Allah bagaimana mencukupkan. Yang tadinya kelihatannya nggak cukup, Allah kasih cukup. Yang kelihatannya berat, Allah kasih mudah. Nah, itu barokahnya wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula, nggak pakai wa, la haula wala quwwata illa billahil. Nah, silahkan diamalkan itu. Innallaha, nah, lihat di Pak redaksi ayatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbul mutawakkilin. Yuhibbu, Allah cinta kepada siapa? Orang yang berusaha atau orang yang bertawakal? Lihat ayatnya. Allah cinta al mutawakkilin, kepada orang-orang yang bertawakal alaihi, kepada Allah. Makanya hukum tawakal itu wajib, sementara usaha ikhtiar itu sunnah, hukum aslinya. Jelas Pak? Jadi selama ini Bapak menganggap tawakal itu nggak wajib kan? Nah, istighfar Pak, istighfar. Istighfar. Sekarang dirubah. Jadi biasakan selalu diawali dengan tawakal. Makanya kan kita diajarin Pak,
Baru keluar dari rumah saja kita udah diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tawakal itu wajib, dan tawakal itulah orang-orang yang dicintai Allah. Bapak rajin usaha ini usaha itu, wah brilian, ide-idenya cemerlang. Tapi kalau bapak nggak tawakal, bapak dan semua usaha yang bapak lakukan tidak dicintai oleh Allah, sehingga nggak ada berkah-berkahnya. Beda, walaupun kelihatan kerjaannya sepele, sederhana, kayaknya nggak masuk akal. Usaha begitu emang cukup buat bayar SPP anak, emang cukup buat ini buat itu. Tapi kalau bapak awali dengan tawakal, Allah bikin. Karena bapak adalah orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu penting Pak, jangan ngotot. Udah beres pokoknya, kalau ada duit mah gampang. Jangan, tawakalnya pakai ke duit itu namanya. Hindari kalimat-kalimat begitu Pak. Udah gampang kalau semua menjadi. Ada kan kalimat begitu? Itu kalimat sesat, menyesatkan. Nggak sesuai dengan Al-Quran, nggak sesuai dengan semangat Islam, nggak sesuai. Harusnya begini, udah tenang, kita punya Allah, insya Allah beres. Begitu, malah tawakalnya kepada duit. Berapa duitmu? Karena ada perkara duit itu nggak bisa laku, nggak bisa. Termasuk apa? Urusan hati Pak. Kalau udah bicara urusan hati, kadang-kadang duit kita nggak laku Pak. Betul. Itu. Makanya nggak boleh ada kalimat begitu. Itu kalimat sesat, menyesatkan. Udah beres, ada duit mah gampang itu Pak. Aduh, itu orang kalau kurang ngaji begitu Pak. Atau ngaji tapi kopinya kurang kental gitu. Ngajinya tawakal itu penting. Kadang-kadang ngandelin, udah gampang, saya di sana punya kenalan, wow, dia komandan di sana, gampang. Jangan begitu. Bapak mengabaikan Allah. Dia tawakalnya kepada relasi, gampang malu. Jangan. Betul Pak. Itu saya buktikan. Makanya mohon maaf, bangun pondok ini kalau di total 2 miliar lebih Pak. Bapak bisa lihat spek bangunannya. Ini nggak asal-asalan loh Pak. Yang Bapak dudukin ini marmer. Itu gebyoknya 35 juta gebyoknya tok Pak. Dari mana duitnya? Saya kalau ditanya dari mana duitnya, saya bingung jawabnya Pak. Udah dari mana? Ini barokahnya tawakal. Benar-benar saya serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini nggak ada panitia pembangunan, nggak ada proposal. Saya hanya bisa berserah diri kepadamu ya Allah. Yang saya tingkatkan adalah wiridnya. Saya tingkatkan wiridnya, dekatkan diri pada Allah. Bukan meningkatkan relasinya, bukan. Saya nggak kemana-mana. Kalau saya mau, saya bisa silaturahim, saya ke sana kemari nyarian, enggak. Saya tetap di rumah biasa saja. Saya ingin membuktikan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Luar biasa Pak. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Coba itu Pak. Ayatnya jelas. Nah, kita ini penghafal Quran kok ragu-ragu, dosanya berlipat-lipat Pak. Ngapain lo ngapalin tapi nggak diyakini? Makanya saya yakini itu ya Allah, saya hafal ayat ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Takwa, tawakal, udah itu yang penting Pak. Allah cukupi, dan saya rasakan betul. Makanya bangun pondok ini selesai nggak punya utang, sepeser pun nggak punya utang. Alhamdulillah, gitu Pak. Pengen nggak seperti itu Pak? Jangan bangun udah stres mikirin utang, bangunan belum selesai udah stres mikirin utang. Jangan. Kita tuh punya Tuhan yang maha kaya kok.
tinggal bagaimana perilaku kita, jangan sampai salah. Makanya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang sama orang yang selalu bertawakal. Jadi tawakal hukumnya apa? Wajib, jangan bilang sunnah lagi. Salah itu. Selanjutnya, iyang surkumullah fala ghaliba lakum. Iyang sur, jika telah ingin menolong kepada kalian, Allahu yaitu Allah. Jika Allah sudah berkehendak menolong kalian, yu'inukum, menolong kalian, ala aduwikum, atas musuh-musuh kalian, kayaumi badrin, seperti halnya pada hari perang Badar. Kalau Allah sudah berkehendak, walaupun 1 banding 10, 1 banding 15, fala ghaliba lakum, fala ghaliba, maka tidak akan ada yang mengalahkan lakum kepada kalian. Ini yakin atas pertolongan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak menolong kita, gak ada bisa ngalang-ngalangin, gak ada. Maka yang yakin, jadi orang mukmin itu yang yakin, Pak. Selama Bapak punya niat baik, dengan cara yang baik, dengan jalur yang baik, yakin Allah akan menolong. Dan yakin kalau Allah sudah menolong, gak ada yang bisa ngalang-ngalangin. Walaupun orang sedunia ngalang-ngalangin, tetap gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Wah, dibully, dihujat, diprovokasi, gak ngaruh, Pak. Tetap pondok Kanjur Rahmat tetap berdiri. Kalau Allah sudah berkehendak ingin menolong, makanya yang mantep, nggak usah takut. Nah kalau udah anu orang, nggak usah dipikirin, malah kita jadi stres mikirin orang gimana. Nggak usah dipikirin, pokoknya fokus terhadap Allah. Yakin kalau Allah sudah menolong, fala ghaliba lakum, nggak ada yang bisa ngalah-ngalahin. Sebaliknya, wa iyakhdhulkum, wa iyakhdhul, dan jika Allah kepengen menghinakan kepada kalian, maksud dari menghinakan apa? Yatruku nasrokum, yatruku, Allah meninggalkan, nasrokum, pertolongan kepada kalian, kayaumi uhudin, seperti halnya saat perang Uhud. Memang Allah nggak pengen nolong gara-gara kamu nggak taat kepada perintah Nabi, kan? Jadi sehingga Allah nggak mau nolong. Kalau udah begitu, famang dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah nggak pengen nolong, famang dzalladzi, faman, maka siapa, dzalladzi, seseorang, yang surukum, yang bisa menolong kalian, min ba'dihi, setelah Allah mengabaikan kalian, setelah pengabaian Allah. Gak ada, Pak. Kalau Allah sudah pengen menghinakan kita, gak ada yang bisa menolong kita. Walaupun bergotong royong, bantu membantu, bahu membahu, gak bisa. Kalau Allah sudah pengen menghinakan. Makanya yang terpenting, jaga hatimu, jaga niatmu, terus takwa dan tawakal. Jadi kuncinya itu takwa dan tawakal. Ide, musyawarah, gagasan, rencana itu hanya bentuk-bentuk ikhtiar lahiriah. Itu semua nggak ada artinya tanpa pertolongan Allah. Maka jangan pernah tinggalkan Allah. Jadi semangat, motivasi hidupnya begitu, Pak. Ai ba'da khudlanihi, setelah menghinakannya Allah, ay la nasira lakum, setelah tidak adanya pertolongan kepada kalian. Nggak ada. Kalau Allah sudah nggak berkehendak untuk menolong, nggak akan ada orang yang bisa menolong. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, la ghairihi, tidak selain Allah. Artinya hanya kepada Allah, fal yatawakkal
maka bertawakallah. Liyasik agar berpegang teguh al mukminun, yaitu orang-orang mukmin. Jadi tawakalnya kepada Allah, bukan kepada duit, bukan kepada HP. Bapak lebih yakin Allah apa HP? Ah, serius Pak, mau ngaji HP ketinggalan aja puter balik Bapak. Padahal mau ngaji, mau ngapain ngaji bawa HP kan? Puter balik. Mau berangkat jalan ATM ketinggalan, puter balik ya? Tapi kalau Allah sudah ketinggalan, kita tuh seringkali begitu Pak, lebih yakin kepada ATM daripada kepada Allah, lebih tawakal kepada ATM daripada kepada itu yang dirubah. ATM memang butuh, tapi tawakal jangan sampai tergeser gara-gara ATM. Memang butuh, kita butuh duit untuk biaya, tapi tawakal itu yang paling penting. Maka diulang berkali-kali itu Pak, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Diulang lagi, fal yatawakkalil mu'minun. Diulang-ulang itu tawakal. Nanti di bawah terus begitu Pak, betapa pentingnya sikap tawakal, dan itu hukumnya wajib, bukan yang lain. Apapun urusan kita, apapun masalah kita, apapun hajat kita, yang paling dulu kita lakukan tawakal, bukan yang lainnya. Ikhtiar silahkan semampunya, tapi tawakal wajib sekuat tenaga. Ikhtiar semampunya, nanti Allah cukupkan, jangan khawatir. Selanjutnya wanazalat lamma faqidat qatifatum hamra'i yauma Uhud. Benar itu ya? Yauma Uhudin faqala, benar itu ya? Wa nazalat, dan turunlah sebuah ayat lamma faqidat, ketika faqidat itu menghilang. Qatifatun hamra'u. Qatifah itu adalah sekelompok. Hamra itu apa ya? Ini istilah. Jadi setiap prajurit itu Pak, itu punya istilah masing-masing. Prajurit berkuda istilahnya begini, prajurit jalan kaki begini, prajurit pemanah itu hamra. Itu prajurit pemanah julukannya hamra. Ketika prajurit pemanah itu hilang, meninggalkan lokasi yauma Uhud, pada kejadian perang Uhud. Faqala ba'dun nas, faqala, maka berkatalah ba'dun nas, sebagian dari mereka, orang-orang yang meninggalkan pos markas yang sudah kita bahas tuh Pak. Itu kan barisan tentara pemanah itu. Itu mereka ngomong begini, nyebar fitnah. La'allan nabiyyu akhodaha. La'allan nabiyyu, jangan-jangan Nabi Muhammad itu akhodaha, telah mengambil seluruh harta rampasan. Mereka takut nggak dibagi harta rampasan, sehingga mereka turun dari atas gunung, meninggalkan posnya untuk mendapatkan ghanimah. Itu yang menyebabkan kekalahan pada perang Uhud. Nah, turunlah ayat wa ma kana linabiyyin ayyagulla. Ini ayat yang membela Nabi. Wa ma kana, dan tidak ada linabiyyin, bagi seorang nabi. Hai, pulangnya berapa? Ini mau pulang nggak? Itu Bunda mau pulang loh. Ya, pulang dulu Sah. Besok sekolah. Dulu ya. Wa makana, tidak ada linabiyyin, bagi seorang nabi ayyagulla, bersikap khianat, ayyahunu, bersikap khianat,
fil mati di dalam urusan harta rampasan. Mereka udah dosa meninggalkan markas, dosa lagi berpikiran suudzon kepada seorang nabi. La'allan nabiyyu akhodah. Jangan-jangan diambil nabi semua, kita nggak kebagian. Sampai segitu teganya mau fitnah nabi loh, Pak. Ini kan dosanya luar biasa, Pak. Fala tazunnu bihi dzalik. Fala tazunnu, maka janganlah kalian berprasangka bihi kepada nabi dzalika seperti itu. Jangan, nggak pantas, nggak mungkin nabi khianat dalam urusan pembagian harta rampasan atau ghanimah. Wa fi qira'atin, di dalam sebuah qira'ah bil bina'il lil maf'ul, itu ada yang membaca dengan bina maf'ul mabni majhul. Jadi bahasanya linabiyyin ayyagulla, ada yang baca linabiyyin ayyugulla. Nah, ada yang membaca yugulla, dibentuk menjadi mabni majhul. Bapak nggak usah nanya majhul apaan, nggak usah sampai bingung, pokoknya begitu aja, Pak. Jadi ada yang membaca wa ma kana linabiyyin ayyugulla. Kalau qiraah kita wa ma kana linabiyyin ayyagulla. Kalau ayyagulla mabni maklum, kalau yugulla mabni majhul atau bil bina'i lil maf'ul. Nah gitu. Ay yunassaba ilal gulul, dinisbatkan kepada kalimat gulul. Gulul itu apa? Pelit. Makna asli gulul itu pelit. Nah, jangan nuduh Rasulullah berbuat itu. Wa may yaglul, waman dan barang siapa yaglul, yang pelit, khianat, yati, maka dia akan datang bima golla, dengan apa yang mereka pelitkan, dengan apa yang mereka khianatkan, yaumal qiyamati, besok dihadirkan di hari kiamat, hamilan, dengan dibebankan, lahu kepada orang tersebut, ala unuqihi, di leher mereka. Jadi pelit urusan apa nih? Pelit urusan duit. Duit itu akan dikalungkan di lehernya. Nah, coba itu. Tetangga mau pinjam mobil nggak boleh. Padahal udah darurat mau nganterin orang sakit. Kata dia, gimana ya habis dicuci tuh, entah kalau kotor gimana. Pelit emang. Besok dia kalungan mobil. Rada kerenan dikit sih. Cuma tersiksa. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Wala yasabannal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan mengira orang yang pelit itu perbuatan yang baik, menguntungkan. Tidak, justru itu perbuatan yang buruk. Sayutawwaqu nama bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka semua yang dipelitkan akan dikalungkan di lehernya besok di hari kiamat. Nah, ini ketahuan semua, Pak. Lo masih sedikit kok kalungan motor. Itu contoh ya, semoga enggak gitu. Lah ini Pak Haji Kasih kok kalungan Jisamsu, jangan-jangan pelit rokok nih. Nah, makanya jangan pelit, jangan khianat. Takutnya besok dipermalukan Allah kalungan barang yang dipelitkan. Naudzubillah min. Summa tuwaffa. Nah ini yang ngeri, Pak. Ini yang ngeri, Pak. Summa tuwaffa, kemudian dia, orang tersebut akan diwafatkan. Failnya di belakang. Summa tuwaffa, kemudian akan diwafatkan. Kullu nafsin, setiap jiwa. Al-goli, baik itu yang bersifat gol, pelit, khianat, wa ghairihi, dan selain gol, ya sikap apa aja, jazaan sebagai balasan, diwafatkan, maka sabat sesuai pekerjaannya. Kalau hobinya mancing, matinya ya
pas mancing. Kalau hobinya ngaji, matinya nggak jauh-jauh dari urusan ngaji. Tapi kalau hobinya ngintip tetangga, waduh bahaya itu. Nah ini ayatnya Pak, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Semua orang akan dimatikan sesuai pekerjaannya, sesuai dengan hobinya. Bapak hobinya apa? Gak usah dijawab Pak, tentukan sendiri. Oh saya hobinya begini, ya udah siap-siap matinya begini. Makanya kalau kita punya cita-cita saya pengen ngaji matinya pas di masjid, maka pastikan ke masjid merupakan hobi. Biasakan. Lu cita-cita pengen mati di masjid, yang ke masjid aja seminggu sekali doang. Pengen cita-cita mati di masjid, nggak ketemu judulnya Pak. Saya pengen matinya pas baca Quran. Lah kamu baca Quran Ramadan doang, nggak ketemu judulnya. Kalau pengen dimatikan baca Quran, pastikan tiap hari selalu baca Al-Quran. Coba Bapak pengen matikan pas bagaimana Pak? Udah punya cita-cita belum? Mas Sigit pengennya ngaji, maka kalau dia kok nggak hadir, Bapak berhak mengingatkan, lo pengen mati nggak pas ngaji ya gitu. Lo pengen mati pas ngaji kok ngaji absen mulu, nggak ketemu judulnya. Nah itu contoh bagaimana Allah sudah menegaskan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Semua orang akan dimatikan sesuai dengan pekerjaannya. Wahum, dan mereka semua la yuzlamun, tidak akan terzalimi syai'an sedikit pun lo enggak. Semua akan Allah balas sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Semoga kita semua terus diistiqomahkan dalam kebaikan, diwafatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitil kiram bi dawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan